kita akan belajar yang bernamanya penalaran umum. Yeay. Nah, nanti untuk yang soal yang kalian kerjain itu nanti kita bahas di sini sekalian. Jadi kenapa gue share lebih awal itu biar nanti kalian saat nanti pembahasan itu nggak ngerasa kecepatan karena kalian udah lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, sebelum itu aku mau share screen sebentar. Wait ya. Duh. Bentar. Bukan ini ya, Jan. Ke sini saja. Dingin, guys. Di Korea, guys. Mesti dingin banget. Anjay, ini ngalangin. Bentar ya. Sabar anak-anak. Teng teng dingin guys. Durasi apa lagi? Ini gimana sih biar sok gini loh, Cok. Maaf ya, guys. Ngalangin. Nanti kalau misal kalian ngerasa ada yang kecepatan, bilang aja nggak apa-apa, guys. Nanti aku ngulangin cara jelasinnya. Sebentar. Ini semoga bisa ke-share ya, guys. Kelihatan nggak? Bentar ya. Kelihatan nggak, guys? Kelihatan nggak sih? Takutnya nggak kelihatan. Soalnya aku nggak kelihatan zoomnya ini. Aman nggak? Kalau aman, kita lanjutin. Bentar, ini kenapa nggak bisa? Bisa lah. Anjir, ini nge-lag ini. Ini kelihatan kan? Semoga kelihatan ya. Kalau nggak ada yang on mic apa guys? Aku nggak bisa lihat chat anjay. Kelihatan nggak sih? Cuma garis gitu. Wah, kurang ya. Semikimo apa ya lah. Allah. Bentar. Oh, ini kelihatan nggak? Garis-garis, guys. Ya, cuma kelihatan dikit doang sih ya. Kelihatan dikit. Kelihatan atasnya doang, Kak. Kayak layar atasnya itu loh. Oh iya, cuy. Atasnya doang, anjrit. Bentar ya, sayang. Sekarang? Kalau sekarang? Siap, sudah. Pak. Aman. Sudah. Oke. Kelihatan kan? Aman kan? Ini guys. Jadi tambah berlama-lama kita langsung belajar. Nah, sebelumnya ini kan kita sama-sama belajar ya guys. Kalau menurutku aku nggak terlalu banget dalam UTBK. Jadi kita mulai dari dasar aja, dari pengantar penalaran umum. Penalaran umum itu materinya tuh nggak banyak-banyak. Jadi kayak materinya itu cuma satu intinya, tapi dia tuh bercabang nanti. Yang diajarin itu adalah bagaimana cara kalian menggunakan logika kalian dalam menganalisis suatu data. Nah, jadi kalau semisal kalian bisa paham suatu data yang disampaikan dalam soal itu, jadi nanti logika kalian main karena yang diharapkan dalam penalaran umum itu bagaimana mengambil kesimpulan berdasarkan bagaimana mengambil kesimpulan secara logis bukan secara persepsi. Nah, kalau makanya itu aslinya untuk yang selanjutnya itu adalah mind map. Ini aslinya nggak terlalu penting-penting amat, tapi ini aku cuma mau ngasih tahu beberapa cabang materi penalaran umum. Ada yang metode penalaran deduktif ya, gitu-gitu. Mungkin bisa
screenshot terserah, tapi menurutku nggak terlalu penting karena yang dilatih dalam pengenalan umum itu adalah bagaimana cara kalian berpikir dan mengambil kesimpulan. Jadi kalau untuk penjawaban kayak ini, semisal kalian mau apa ya, foto screenshot terserah nggak apa-apa, catat ya udah nggak apa-apa sih. Nanti paling di share di Google Classroom. Nah, terus lanjut kita belajar kalian pernyataan dalam teks. Menurut kalian itu beda nggak sih kalau pengenalan sama pernyataan? Kalau semisal pada mau on mic gak apa-apa guys, santai aja. Kita ngomong-ngomong. Bentar ya. Bentar. Bentar. Kalau semisal kalian ingin bertanya ataupun langsung menjawab sih, aman-aman aja. Aman aja. Jadi kalau semisal sini aku langsung jelasin bedanya penalaran dan pernyataan dalam teks. Jadi kalau secara garis besar, pernyataan itu yang biasa disajikan dalam bentuk data untuk memvalidasi suatu kesimpulan. Jadi kalau semisal dalam suatu bacaan itu kan ada tuh bacaan dulu tuh kayak teksnya dulu. Nah, itu disebut pernyataan. Nah, kalau penalaran itu adalah bagaimana cara kalian untuk berpikir, mendapatkan suatu kesimpulan dari data atau fakta yang telah disajikan. Nah, jadinya kalau dalam suatu pernyataan, biasanya kalau aku cara gampangnya untuk mengingat, dalam suatu pernyataan itu biasanya data yang disampaikan bisa berupa angka maupun fakta atau deskripsi. Kalau misalnya penalaran itu tuh biasanya tersedia sebagai opsi jawaban. Nah, itu tuh untuk menyamakan bagaimana output penalaran kita itu sama dengan teks yang kita analisis. Kalau secara cepatnya, bentar ya, ini nggak ada gambarnya nih, guys. Harus ada warnanya ini. Nah, ini. Jadi kalau misalnya bisa kalian lihat, bagian teks ini itu kita sebut pernyataan, dan untuk bagian jawaban ini kita sebut dari penalaran. Nah, output dari penalaran itu harus sama dengan pernyataan yang disajikan oleh soal. Terus kan biasanya kalau untuk awal-awal gini, aku tuh ngajarin bagaimana kalian menganalisis suatu teks agar bisa mendapatkan penalarannya yang sesuai dengan yang soal harapkan. Biasanya kalau untuk tipe soalnya itu adalah menanyakan kayak apakah manakah pernyataan yang benar ataupun pernyataan yang mungkin benar, mungkin salah. Nah, itu biasanya ada di beberapa soal. Nah, ini kalau bahasanya apa ya? Cara gampang mengingatnya. Cara gampang mengingatnya itu dari 4 hal ini. Misalkan benar ataupun pasti salah. Nah, cara taunya yang mana itu pasti benar mungkin salah atau pasti salah itu berdasarkan 4 ini. Ini rangkuman kunci sih, nggak ada rumus, tapi berdasarkan rangkumanku. Kalau pernyataan yang pasti benar dan jawaban lain itu mungkin aja benar atau pasti salah. Jadi ketika ditanyakan manakah pernyataan yang pasti benar, nah berarti di opsi jawabannya itu ada 3 opsi. Pernyataan jawabannya itu yang pasti benar, yang kedua itu jawaban yang mungkin saja benar. Biasanya yang jawaban mungkin benar itu dicampur dengan namanya persepsi. Jadi nggak selalu terpatok pada logika, tetapi pada persepsi yang membuat persepsi orang yang menjawab. Bisa rancunya itu di pernyataan yang mungkin benar. Terus yang ketiga adalah pernyataan yang pasti salah. Jadi ketika kalau pasti salah, kita tahu lah kenapa salah. Karena nggak sesuai dengan data yang disampaikan. Terus kalau untuk selanjutnya itu ada pernyataan yang mungkin yang benar, itu suatu jawaban yang salah. Dan jawaban lain pasti salah. Maksudnya ketika ditanyakan mana pernyataan yang benar, maka
di opsi jawaban itu biasanya ada 3 kemungkinan, yaitu 1, jawaban yang mungkin salah, terus jawaban benar, dan yang ketiga adalah jawaban yang pasti salah. Terus yang ketiga, itu mungkin benar dan pasti salah, itu kalian baca sendiri nggak apa-apa, atau mungkin nanti di screenshot aja nggak apa-apa. Ini cuma buat cara menganalisis kalian itu lebih gampang aja. Nah, terus kalau ketika kalian udah mengerti mana pernyataan dan penalaran, nah setelah kita udah tahu cara mengambil suatu pernyataan, kita nanti merujuk ke penalaran, yaitu dengan ini, apa itu penalaran umum. Nah, itu kenapa subtes itu namanya penalaran umum, karena di penalaran umum kita tuh dites kemampuannya dalam memecahkan masalah baru dengan menggunakan prosedur yang sesuai tanpa menghasilkan persepsi dalam pengambilan kesimpulan dan harus secara logis. Itu kenapa kalau semisal dalam penalaran umum biasanya teman-teman tuh kalau salah tuh gara-gara kalian menjawabnya berdasarkan persepsi kalian sendiri, padahal kan ataupun mungkin mendekati data, tapi kan kalau misalnya bisa sama banget dengan data yang disampaikan kan itu lebih baik ya, ketimbang kita kayak mikir ini mah sama jawabannya sama data yang disampaikan gitu. Nah, jadi di mana benar D. Jika gunung berapi dinyatakan berstatus siaga, penduduk sekitar dievakuasi. Jika gunung berapi dinyatakan berstatus siaga, penduduk sekitar dievakuasi. Kalau menurut tuh yang ini juga mendekati gunung berapi dinyatakan berstatus awas. Nah, gunung tidak berstatus awas atau penduduk sekitar dievakuasi. Berarti kan kalau gunungnya tidak berstatus awas, opsi lainnya itu adalah penduduk sekitar dievakuasi kan? Wait, apa ini? Bentar ya guys. Ada yang jawab A sama E. Di saya kayak gitu, Kak. Apa ya? Sebentar ya. Wait, kalian kelihatan nggak? Oh, ini nggak jalan kah? Apanya? Share screen-nya? Atau emang ngelak ya? Sebentar. Mikros. Ada yang sama nggak? Kayak ininya nge-lag gitu. Bentar ya, guys. Ininya agak penuh. Nah, ada yang kayak gini juga nggak? Kayak nge-lag kayak gini. Bentar ya. Tuhan, berikan aku hidup. Kayaknya bisa aja status normal atau waspada, kan? Ini. Bentar, yang Sasa masih ngelihatnya nge-hang nggak? Atau emang share screen-nya nggak kelihatan? Di direct message aja nggak apa-apa sih. Dingin. Kelihatan Kak, masih sama. Oh iya masih sama. Kalau yang lainnya masih ini. Tadi gimana Sasa? Kayak kelihatan kayak ini ya, kayak ngehang gitu ya. SS-nya mah. Ya aku nggak nge-lag Kak. Ya aku kelihatannya masih sama kayak tadi. Oh iya. Sebentar. Coba ini apa tuh? Sasa kamu cek ini dulu deh, WiFi. Soalnya kayak teman-teman kamu kayak nggak aman-aman aja gitu loh. Bentar ya guys. Love dari UGM. Oke. Kalau semisal nanti 5 menit atau 3 menit ke depan kamu masih ngerasa nge-lag, kamu screenshot lagi nggak apa-apa. Nanti aku tanya ke admin. Oke? Aman kok, ini ada recordannya kalau nggak salah. Iya ada recordnya kok. Aman. Oke. Lanjut ya. Kalau yang tadi ada yang jawab E, jika tidak terjadi letusan pembukaan dengan abu dan asap secara konsisten, gunung berapi dinyatakan berstatus siaga. Nah, di sini. Oke. Semangat Sasa. Oke. Dari jawaban A, C, tadi apa? A, C sama E ya. Itu menurut aku yang lebih mendekati itu yang A. Karena kan di sini kan dijelasin ya.
kayak penduduk sekitar dievakuasi jika terjadi letusan pembukaan dengan api secara konsisten. Karena kalau semisal di sini tuh, kalau menurutku tuh atau itu bisa pilihan salah satu gitu loh. Jadi kalau gunungnya tidak berstatus awas, kayak gunungnya tuh statusnya mungkin siaga ataupun waspada, maupun normal, itu pasti penduduk sekitar dievakuasi. Tetapi kalau semisal sudah sampai eh, dalam status awas, penduduknya sekitar itu bisa dievakuasi atau tidak dievakuasi. Karena menurutku atau itu bisa dua pilihan. Nggak kayak dan. Misal kalau gunung, kalau pakai kata dan ya, kayak gunung tidak berstatus awas dan penduduk sekitar dievakuasi. Berarti kan itu saling menyambung ya. Jadi kayak gunung itu berstatus awas dan pasti penduduk sekitar itu dievakuasi. Jadi kalau penduduk sekitarnya baru dievakuasi setelah statusnya awas. Tapi karena ini pakai atau, jadi kalau ada kemungkinan dua, jadi bisa apa? Sebentar, apa ini? Oh, enggak. Jadi bisa dua, bisa nanti penduduk sekitar itu dievakuasi ataupun tidak. Nah, berarti kalau antara pilihan yang D itu, jika gunung berapi penduduk sekitar dievakuasi, itu menurutku kurang benar. Karena apa? Karena kalau di sini kan cuma bilang berstatus tidak berstatus awas, berarti ada 3 status kan, ada normal, waspada, dan siaga. Nah, jadi nggak cuma dalam siaga doang penduduk sekitar dievakuasi, mungkin saat siaga juga dievakuasi, tetapi dari normal itu juga sudah dievakuasi. Terus yang E, jika tidak terjadi letusan pembukaan dengan abu dan as secara konsisten, gunung berapi dinyatakan berstatus siaga. Nah, itu menurutku kurang tepat. Karena apa? Di sini kan kita udah dijelasin ya, kayak sebagai, wait, gimana ya? Nah, ini. Apabila terjadi letusan pembukaan dengan abu dan as secara konsisten, gunung berapi tersebut dinyatakan berstatus awas. Nah, di sini kan jika tidak terjadi letusan gunung berapi dinyatakan berstatus siaga. Itu mungkin benar, tetapi itu kayak gak apa ya, gak harus di status siaga, mungkin aja itu di status normal ataupun status lainnya. Ini ada yang raise hand. Sebentar ya, ini ada yang raise hand ya. Jadi aku lihat kayak Cia, kamu harus raise hand gak sih? Iya, aku mau ngasih pendapat boleh nggak, Kak? Oh, boleh banget, boleh banget. Silakan. Oke, jawaban aku itu yang D. Kenapa aku milih yang D? Karena pertama, gunung tidak berstatus awas. Nah, di headline kakak tadi, apabila terjadi letusan pembukaan dengan abu dan asap secara konsisten, gunung berapi tersebut dinyatakan statusnya awas. Nah, yang kita cari itu gunung tidak status awas atau penduduk sekitar dievakuasi. Nah, kalau dari pernyataan A, penduduk sekitar dievakuasi jika terjadi letusan pembukaan dengan abu dan asap secara konsisten. Nah, itu berarti kondisinya udah awas. Kalau kondisi awas, menurut logika aja, penduduk sekitar itu udah mungkin ada yang terkena bebatuan atau bagaimana. Jadi seharusnya tuh udah dievakuasi pada saat siaga atau normal terjadi. Gitu sih, Kak. Oke, kalau kamu jawabnya berdasarkan yang A itu ya? Enggak dari A juga. Aku udah telit apa ya? Udah di apa ya? Pilihan dari A, B, C, D, E yang mana yang masih masuk akal dan sesuai sama yang kita cari, tidak berstatus awas atau penduduk sekitar dievakuasi. Menurut aku pernyataan yang benar itu ada di D. Kalau yang A itu mungkin benar, kalau yang B ini penduduk sekitar tidak dievaluasi tetapi dinyatakan berstatus awas itu salah. Terus yang C, gunung berapi dinyatakan berstatus awas tetapi penduduk sekitar tidak dievakuasi itu juga salah. Terus yang E, jika tidak terjadi letusan pembukaan gunung dengan dengan abu dan asap secara konsisten, gunung berapi dinyatakan status siaga
itu juga mungkin benar. Sedangkan yang kita cari itu simpulan yang benar. Menurut aku lebih masuk akal yang D sih, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Cia buat masukannya ya. Nama si aku pakai equivalent yang min P. Oke, sebentar tak lihat dulu ya, guys. Di sini. Bentar. Oh iya ya, di sini kan. Oh iya, deng. Oh iya. Di sini pendapat Kak, menurut saya atau itu salah satu dan itu kalau D itu bersiaga seperti tidak karena dievakuasi waktu sebentar. Aku malah nggak kebaca bentar ya guys. Di sini berpendapat Kak, menurut saya atau itu salah satu. Dan kalau dan itu dua-duanya, ya benar. Kalau D itu berstatus siaga, berarti tidak dievakuasi karena dievakuasi waktu awas. Kalau D, jika gunung berapi dinyatakan berstatus siaga, penduduk sekitar dievakuasi. Ini masuk akal sih yang dijelasin Cia sama Rumi sih. Oh iya. Hmm, Oke. Oke. Bener-bener bener-bener. Makasih ya buat apa masukannya. Jawaban kalian lebih masuk akal. Beda masa, beda jawaban. Kalau tidak awas ini tidak berkata pakai atau. Ya, emang kalau PU tuh kadang beda masa, beda jawaban. Tapi makasih banget buat masukannya. Karena bisa dibilang ya juga karena yang di highlight itu kan kata ataunya ya. Jadi karena D itu siaga, berarti ngevakuasinya itu karena waktu situasinya awas. Ya bener-bener. Oke, kalau untuk jawaban nomor 5 itu kita jawab ya nomor D. Makasih banget ya masukannya. Ih, kok udah pinter ya kalian ya? Pengusaha les anjay. Udah pada pinter anjir. Wah, jangan-jangan saingan gue pada gini semua anjrit. Anjay, ya Allah. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 6. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Motor klasik yang sering dicuci dengan menggunakan sabun khusus akan tampak bersih dan berkilau. Apabila diservis secara rutin, tarikan mesin motor klasik menjadi ringan. Motor klasik dengan bodi berkilau dan tarikan mesin yang ringan menjadi kalau berat korektor. Oke, motor klasik yang sering dicuci dengan menggunakan sabun khusus akan tampak bersih dan berkilau. Berarti yang di ini sabun khusus membuatnya bersih dan berkilau. Kalau diservis secara rutin, membuat tarikan motor klasik menjadi ringan. Kalau motor klasiknya itu berkilau, bodi berkilau dan tarikan mesinnya ringan, itu menjadi incaran para kolektor. Yang pasti salah adalah apabila tarikan motor klasik berat, motor tidak rutin diservis. Ini mungkin benar, tapi kan yang kita cari itu kan adalah yang pasti salah. Jadi nomor A itu salah. Yang B, mencuci motor klasik dengan sabun khusus membuatnya terlihat bersih dan berkilau. Ini malah jawabannya benar. Jadi ini opsinya salah. Kalau yang C, motor klasik dengan tarikan mesinnya ringan menjadi incaran pada kalau itu karena bebas mogok, benar. Kalau kita mengincar motor klasik dengan bodi berkilau atau tarikan mesin ringan, benar. Penting cuci menggunakan sabun khusus. Oh iya, ini yang benar sih. Gampang sih, easy, easy, easy. Easy, bener kan? Pinter. Oke, lanjut. Nomor 7. Kamu pinter-pinter ya kalian nih. Aku dulu perasaan gak segininya semangat untuk UTBK, coy. Kepercayaan masyarakat tidak menurun. Pernyataan yang benar. Peraturan dibuat oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Jika, anjay, kebanyakan. Jika pemerintah salah dalam memperlakukan peraturan, tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Berarti ketika pemerintah itu salah. Kriminalitas meningkat apabila tingkat kepercayaannya menurun. Apabila hasil survei menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat tidak menurun, berarti ini yang tidak menurun. Oh, berarti manakah pernyataan yang benar? Bentar. Berarti kalau misalnya tidak menurun kan
berarti kriminalitasnya tidak meningkat ya. Berarti kalau tidak meningkat, berarti tingkat kepercayaan masyarakatnya tidak menurun. Oke. Berarti yang semangat tapi terpaksa. Ih, aku bangga pada menggawa Pak Pin Kak. Semua itu paksa aja. Tidak menurun. Percaya masyarakat tidak menurun, berarti meningkat, salah. Tidak meningkat, kriminalitas tidak meningkat. Pemerintah tidak salah dalam memperlakukan peraturan. Pemerintah tidak salah dalam memperlakukan peraturan dan kriminalitas. Nah, ini benar. Karena ini lebih lengkap, gampangannya gitu. Nah, kalau ini benar tapi kurang lengkap. Pemerintah salah dalam, tapi ini tidak meningkat. Salah. Harusnya tidak salah, guys. Ini salah. Jadi jawabannya yang D. Tapi kalau semisal kalian belajar UTBK jangan dibawa ke paksa loh, guys. Beneran. Malah gimana ya? Mental kalian tuh malah jadinya kayak down gitu loh. Aku tuh dulu UTBK belajarnya lumayan keras. Sampai akhirnya aku malah pas ujian malah nggak bisa anjir. Ngeblank banget. Malah gampang, ya Allah. Makanya nggak terlalu maksimal skornya. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas kesimpulan biasanya? Oke, dari PTX mengatur ketentuan pembelian tiket bagi para penumpang moda transportasinya. Para penumpang wajib mencantumkan dokumen tanda pengenal resmi ketika hendak membeli tiket perjalanan dengan moda transportasi PTX. Bagi WNI yang sudah memiliki KTP, wajib mencantumkan KTP tersebut. Penumpang WNA dapat menggunakan dokumen identitas lain dan penumpang WNI yang berusia di bawah 17 tahun dapat menggunakan kartu keluarga saja. Kesimpulan berdasarkan informasi dalam tersebut adalah semua penumpang WNI yang melakukan perjalanan dengan moda transportasi PTX mencantumkan KTP ketika membeli tiket. Manakah pernyataan berikut? Benar. Cia, kamu benar. Karena ada kemungkinan WNI yang di bawah 17 tahun. Hebat. Baru aja buka komen anjay. Emang Cia, aku lihat PP-mu UI. Cinta aku. Aku gambaran UI, coy. Gak keterima UI, sakit hati aku, coy. Nah, berarti jawabannya yang benar adalah simpulan tersebut mungkin benar. Oke, hebat ya kalian ya. Anjir. Insecure shit aku nih. Oke, lanjut. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Sepeda listrik semakin dinikmati karena berukuran kecil dan tidak berisik. Namun demikian harga sepeda listrik relatif mahal dan belum terjadi kualitasnya. Sepeda listrik cenderung susah diperbaiki karena sudah mencari sudut cadang. Selain itu, tidak semua bengkel mampu memperbaiki sepeda listrik, walaupun tidak ada aturan yang mewajibkan pengendara kepada sepeda listrik memiliki SIM. Orang tua disarankan untuk berhati-hati dalam mengizinkan anaknya mengendarai sepeda listrik. Berdasarkan informasi tersebut, manakah yang prestasi salah? Terus menjadi listrik menjadi salah satu kendala, ini malah benar anjay. Orang tua perlu mengawasi, ini benar. Sepeda listrik diminati konsumen karena harganya murah. Dari mana ini? Harganya murah tak? Aja bukan murah sih, tapi karena kecil dan tidak berisik. Ini berarti kemungkinan. Sepeda listrik tidak berkendara oleh siapapun. Ini malah pasti salah. Ya nggak sih, kan nggak boleh dikendarai siapapun. Sedangkan ini kan cuman nggak boleh dikendarai ketika boleh dikendarai siapapun. Tetapi untuk yang di bawah umur disarankan untuk berhati-hati. Tapi kalau semisal sepeda listrik, oh boleh deh. Sorry. Aku baca tidak boleh. Sorry. Salah, berarti ini salah. Nah, Bu, salah. Sepeda listrik merupakan kendaraan yang ramah lingkungan. Kalau semisal ramah lingkungan, termasuk persepsi enggak sih? Karena aslinya di sini tuh nggak dijelaskan apakah sepeda listrik itu ramah lingkungan atau enggak. Pengamat A menyatakan kemampuan, enggak, ini udah. Berarti jawabannya itu yang C. Kalian menjawab apa? C harganya mahal, Lex. Ya bener, Dek. C, jawaban C karena C itu cinta. Bener. Aku dulu milih apa ya? Aku selalu kalau nembak selalu jawaban A. A itu for akuntansi. Kepala akuntansi, guys. Akuntansi harga mati, tapi nggak mau milih aku. Lanjut sampai nomor 10. Pengamat A menyatakan, Kak, nggak apa-apa. Kok kamu kayak ngejek ya?
Agak sakit hati aku. Aku masih gamon ini ke akuntansi. Masih mikir mau ngejar lagi apa enggak ya. Tapi aku malas UTBK lagi, Jenny. Kok ini soal mana, coy? Nah, ini aja. Ayo semigap. Aduh, aduh dek, semigap dek. Agak males jadi ini. Tapi yuk, aku cinta UI gitu kan. Gak apa-apa. Kita lihat, aku bakal semigap apa enggak. Kita lihat nanti, guys. Kita lihat sampai nomor 10. Anjir, udah 1937. Oke, nomor 10 aja ya. Soalnya nanti abis ini aku mau kasih, Kak, ayo UI bareng. Kamu kok jangan gitu. Ntar aku gawon, coy. Aku gawon. Kayak gimana sih rasanya ketika lagi nge-scroll TikTok tuh terus isinya kayak parade UI gitu kan. Kayak itu harusnya mimpiku, Cok. Gitu kan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Belajar mengikhlaskan. Gak apa-apa, belajar mengikhlaskan. Seru lah. Iya, emang seru. Tapi aku agak males ya nih. Ntar tak lihat aja. Aku bakal semi apa enggak. Iya kan? Parade UI seru banget kan? Mana kayak yang apalagi yang ini, Cok. Apa FMIPA. Wah, gila itu terngiang-ngiang banget di kepala. Teknik yang ditunggu. Ah, tetap teknik UGM. Enggak deh, teknik UTB anjir bagusnya. Ini gap aja aku nggak kuat, Kak. Kamu gap? Boom, sama katanya gubrak aja. Ih, boom, sama katanya gubrak. Oh, jangan deh, jangan. Kalau Akbar, jangan menyerang kepada UI. Stop, stop UI. Harus UGM. Oke, kita lanjut nomor 10. Ini karena mungkin uh, tadi kan ada problem ya, jadi nggak apa-apa agak lebih dikit. Tapi nanti kita bahas sampai nomor 10 aja, karena nanti habis ini kalian ada quiz. Cuma 5 soal kok, gampang. Kita tak share, guys. Coba Kak Berarti rencana Allah lebih baik. Makasih loh, makasih. Visip UGM. Visip UGM brutal, FYI. FYI visip UGM brutal, deh. Hati-hati. Pergaulan visip itu hati-hati. Oke. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Data apa sih? Pengamat A menyatakan, kemampuan menulis karya sastra tidak selalu mencerminkan kemampuan seseorang dalam memahami bahasa Indonesia yang baku. Wait. Kemampuan menulis tidak selalu mencerminkan kemampuan seseorang dalam memahami bahasa Indonesia yang baku. Terus kalau pengamat B menyatakan, karya sastra melibatkan perpaduan antara pengalaman pribadi seseorang dan imajinasi yang kreatif. Data menunjukkan bahwa penulis karya sastra cenderung mengeksplorasi bahasa dengan gaya yang eksperimental yang tidak selalu sejalan dengan aturan bahasa Indonesia sesuai kaidah kebahasaan yang benar, sehingga memang tidak berfokus dan tidak mendalami aturan-aturan bahasa yang ada. Manakah pernyataan yang paling tepat? Paling tepat. Kalau semisal paling tepat antara ini, yang data ini, coy, ini dengan gaya eksperimental itu dapat pasti memperkuat pernyataan pengamat A. Pengamat A itu bilang kemampuan tidak selalu mencerminkan kemampuan seseorang dalam memahami Indonesia secara baku. Karena sesama melibatkan perbedaan antara pengalaman pribadi seseorang. Ya, benar. Karena pengamat B itu hanya menjelaskan bagaimana karya sastra itu terlibat dalam suatu si pembuat karya itu, yaitu dengan melibatkan perpaduan antara pengalaman pribadi seseorang dengan imajinasi kreatif. Sedangkan dalam pernyataan itu membahas tentang kaidah kebahasaan. Jadi lebih memperkuat dari pernyataan A. Ya, jelas banget ya. Dah, aman. Yes. Ya Allah. Nah, for Ash kelas, andai. Di sini gak ada Dewi buta. Kayak aku masih mencari teman Wibu. Oke. Lapor Kak, 10 soal apa salah? Ih, keren. Keren loh, 10 cuma salah 2. Bagus, mantap. Yang lain ada yang salah nggak? Atau ada yang merasa? Nonton apa, Kak? Aku udah lama pensi kalau masalah ini, anime. Aku salah satu. Oh, keren sih. Kayak dulu aku PU nggak segini deh. Yang ini nggak salah, anjay. Suhu nih, suhu. Aku jawabnya kadang ada ragu, Kak. Jadi ada jawaban yang itu, iya sih. Emang kadang kalau jawaban dalam penalaran umum kan ada yang buat ragu. Karena
biasanya kalau yang buat ragu tuh persepsi kita yang main. Bukan, jadi kalau misal kita ngerasa kok persepsiku main terus ya, kayak dalam jawaban itu ada 2 atau 3 jawaban yang menurutku benar, kamu balik lagi baca ke pernyataan yang di atas buat ngepastiin mana sih jawaban yang benar-benar sesuai dengan pernyataan yang disebutkan. Nah, benar. Namanya latihan soal, nggak apa-apa, guys. Nah, nanti ntar aku mau nge-share. Mending aku nge-share di grup apa di sini? Di grup aja deh. Ntar biar pada latihan. Aku tuh effort loh, guys. Ini aku lagi jalan-jalan. Tapi aku baru ingat aku ada Zoom. Sorry banget. Aku makanya langsung nge-stop di di kafe di mana sih? Di Pore. Nah, just PU PM. Tapi entah kenapa PM ku malah lebih bagus anjir timbang PU. Malu aku. Entah kenapa ya PM ku malah bagus. Ntar. Nanti mungkin yang 11 soal sampai ke 20 bakal ku bahas di pertemuanku selanjutnya. Karena nanti di pertemuan selanjutnya di PU nanti kalian sama Kak Nesha. Nanti yang sama Mbak Syaras ini lain kali. Nanti ini bakal ku bahas lagi di selanjutnya karena menurutku materi yang ku pegang di pertemuan selanjutnya nggak jauh beda. Nggak terlalu beda. Jadi aman. Kalau ada yang ditanyain, PC aja nggak apa-apa, di grup nggak apa-apa. Kalau mau video call aman. Nggak ada, masih single, menerima semua video call dan pertanyaan. Aman, guys. Karena aku ngerasa, apa ya, kalian masa-masa kalian tuh perlu dibimbing, sumpah. Belajar sampai nggak dibimbing tuh nggak enak, anjir. Belajar sendiri, gagal sendiri, dihujatnya sendiri lagi. Kan nggak enak ya? Nah, dah. Tuh nanti anjay jangan digodain. Kakak asik banget sumpah. Anak cewek teknik gini gak asik, bukan cewek teknik coy. Kalau mau alamat tuh game kak boleh kak. Waduh, susah gitu bos. Aku cewek loh kak. Aku menerima cewek-cewek kok. Enggak. Sigma banget. Iya dong. Sigma boy. Oke. Ntar ini gimana sih cara menghentikan ini videonya stop dulu ya guys. Anjay salah cok. Salah mencet. Dah. Oke. Oke, di situ dulu. Aku juga rencana ambil teknik kok. Bagus. Tapi nanti kamu menyesal dikit loh. Kamu nggak bisa berangkat kuliah, kelihatan cakep, rapi. Kamu udah kayak jelek aja. Gak bisa nikmatin hari. Tapi nggak apa-apa. Teknik itu seru. Teknik itu seru apa ya laki-lakinya. Ngajar tiap hari aja, Kak. Waduh, selesai. Keren aja. Nah, nanti tak usahain ini ya, lebih awal. Jadi kita ketemu lebih lama. Kebetulan Kak nggak ada baju buat OYTD. Ya, bener. Aku juga gak ada. Kak, teknik apa? Aku teknik geologi. Pada tahu nggak? Nggak sih. Kayaknya nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu apa? Familiar. Oh, tahu. Makasih lah. Itu tuh kayak, tahu nggak sih? Aku tuh awalnya, mah, Dek, kamu jangan pilih geologi. Geologi itu susah. Aku stres di sini. Kayak gimana ya? Kalau di UGM itu untuk geologi itu kan kalian biasanya kalau kelulusan itu cuma skripsi ya. Tapi ini banyak anjay. Kamu nanti ada kuliah lapangan, terus field trip tiap bulan. Belum nanti kalian ada penampilan capstone. Itu kayak ke lapangan. Terus kalau semisal kuliah lapangan itu jangka waktunya sebulan. Bayangin kalian sebulan di hutan anjay. Di hutan kayak gak ada HP, lihatnya cuma batu. Stres. Seru nggak sih Kak teknik geologi? Seru. Gimana ya? Kalau buat yang bener-bener kayak komitmen, aku mau ngejar Pertamina, aku mau ngejar Schlumberg, aku mau ngejar yang bau-bau pertambangan. Kalau niat kalian kuat, aman di geologi itu seru. Tapi karena aku dulu awalnya nggak milih geologi aja, aku milih akuntansi aja gitu. Kayak pindah ke ilmu politik. Wah, setuju. Setuju aku mau ilmu politik.
kayak seru gitu loh. Kerjanya cuma debat gitu. Aku suka debat, tapi aku ke teknik bersama batu gitu. Oke. Kalian kalau mau sharing-sharing gak apa-apa kok, tanya-tanya aja. WA, PC, menerima semuanya. Karena aku tuh benar-benar mau dedikasiin kalian tuh biar terarah gitu loh. Jadi kalau misalkan ada keraguan atau dirasa ada kayak ngerasa gimana ya, aku mau milih apa, aku mau gimana, itu tanya aja nggak apa-apa. Karena aku benar-benar tahu gimana rasanya kalian usaha sendiri nggak ada yang nemenin, pas gagal dihujat aja. Wah, itu sakit banget. Tapi aku wish all of you is luck. Oke? Depannya lebih kenapa banyak. Benar, depannya tapi kenapa juga banyak sih. Oke, makasih guys. Makasih udah mau datang. Love you. See you next time. Love you, love you, love you. Ini bagaimana ya? Sama-sama sayang. Sayang, ini bagaimana? Kok gak ada tulis? Oh, ini share ini dipatah ini dulu, guys. Semuanya diam. Stop. Itu cringe banget. Stop banget. Anjir. Stop banget. Tiba-tiba banget ada orang ngomong gitu di Polri, anjrit. Ya ampun, gila. Anak Gen Z. Sabar-sabar. Ini gimana sih cara matiinnya, Cok? Sabar banget aku nih. Wait. Coba ke paling atas di arah kanan atau di kiri. Kalau nggak ada. Sebentar ya. Harusnya ada loh. Kak, maaf Kak, kira udah keluar tadi Kak. Oh, makanya aku juga mikir aku udah keluar. Ternyata belum, Anjay. Masya Allah. Masya Allah. Dah. Nah, ya bye-bye.